sesuai target. Ini dan pokirnya pun ada yang dikelola oleh DPRD, harusnya dikelola tetap oleh eksekutif. Apalagi menjelang pilkada, pemilu misalnya bentuknya hibah dan lain-lain. Ini kerawanan. Ada lagi yang memang pendapatannya tadi dibuat rendah padahal potensi tinggi. Kenapa ini terjadi? Supaya ini ada kerawanan, ada moral hazard yang bisa ada potensi untuk ngambil dari situ. Padahal kalau kita bisa mengelola pendapatannya tinggi dan tercapai target tinggi, maka kita akan bisa melebihi daripada belanja. Artinya surplus. Kalau surplus punya banyak uang, bisa membuat program apa aja. Nah, pendapatan ini sendiri umumnya ada 3 pemasukan utamanya. Satu adalah dari transfer pemerintah pusat, dari DAU, DAK, DBH, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan alokasi umum. Yang kedua adalah dari pendapatan asli daerah, PAD tadi. Dan yang ketiga dari sumber lainnya, termasuk badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah, kerawanannya tidak dikelola dengan profesional oleh orang-orang dititip misalnya. Dan akibatnya dari berapa Pak Tomsi jumlah BUMD kita? 1.600 Amir. 1.100 yang untung lebih kurang 400-an saja ya. 700-nya rugi, bleeding. Ini kami sampaikan juga Bapak Ketua, kami dari Kemendagri yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014 untuk pembinaan pengawas di daerah, ini sebetulnya sama seperti kementerian yang mengawasi BUMD yang 1.100 tadi. Kalau di nasional ada BUMN, BUMD ini yang ngawasi sebetulnya adalah Kemendagri. Itu yang saya sampaikan ke Pak Irjen, Dirjen Keuangan Daerah. Ini tantangan kita pertama, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dan target pendapatan tercapai. Nah, faktor yang kedua adalah belanja. Belanja yang kita lihat kerawanan yang tertinggi tidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja. Belanja habis untuk belanja pegawai, gaji dan tambahan penghasilan lainnya, TPP. Kemudian yang lainlah di belanja ini, selain untuk gaji tadi belanja pegawai, belanja operasional. Belanja operasional untuk pegawai juga. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang nggak perlu, yang nggak efisien, rapat-rapat, perjalanan dinas yang tidak perlu. Sehingga akhirnya yang program intinya sendiri misalnya 5 miliar, program studi bandingnya 2-3 miliar, rapatnya 3 miliar, perjalanan dinasnya 10 miliar, lebih banyak persiapan-persiapan penguatannya dibanding dengan program untuk masyarakatnya. Ini kerawanan juga. Banyak hal-hal yang lain saya kira, di samping yang paling gampang sekali adalah bagaimana terjadinya procurement, yaitu pembelian barang dan jasa. Dan itu saya kira sudah banyak sekali terjadi kasus yang ditangani oleh penegak hukum termasuk KPK. Nah, kami ingin menggambarkan dalam konteks ini, kami berharap bahwa